Saya selalu koridor K3 terus. Yang pasti safety-nya yang sangat ketat ya. Eh, Lingkungan kerja yang aman itu bukan cuman eh, teknologinya yang ramah lingkungan, tetapi lingkungan kerjanya juga yang harus aman dan ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman OHSS dan keluarga besar ketiga FK Unhas. Kembali lagi di podcast OHSS. Kita bercerita buku tambah insight seputar dunia ketiga. Nah, hari ini spesial sekali karena kita kedatangan alumni ketiga FKM Unhas angkatan 2014 yang sekarang berkarir sebagai HSE di PT Boswa Duta Enargasindo. Langsung saja, halo Kak Sri Wahyudi, apa kabar Kak? Oh iya, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Ya, saya angkatan 2010. Ya, saya angkatan 2010 Oh, dan saat ini saya sudah pindah dari perusahaan sebelumnya PT Boswado Energasindo. Sekarang eh, udah jauh dari bidang sebelumnya. Sekarang saya di PT Nusa Petrofin. oke. Iya. Kak, kita mundur dulu sedikit di masa-masa kuliah di Kak. Oh ya, boleh boleh. Jadi waktu masih di ketiga FKM Unhas, menurut Kak hal apa yang paling berkesan buat Kakak? Dan apakah Kakak ada organisasi atau kegiatan kampus yang ternyata sangat membantu Kakak di dunia kerja sekarang? Oh iya, eh, apa ya? Kayaknya sudah lupa-lupa ingat ini tentang masa-masa kuliah. Pokoknya Oke. sudah berapa tahun yang lalu, ya. Cuman yang paling berkesan adalah menurut saya adalah salah satu pengkaderan juga, ya, paling berkesan juga. Eh, Terus juga saya tidak terlalu aktif di organisasi, ya. Mungkin pada saat penjurusan saja di OHSS, ya, mungkin sebelumnya saya Oh, kurang aktif, ya, tapi pada saat OHSS ya lumayan lah ikut organisasi OHSS di penjurusan ketiganya. kalau kegiatan kampus yang mungkin Kakak pernah pernah kan pernah ikuti gitu. Apa ya, kegiatan kampus, ya, ya mungkin untuk di organisasi di OHSS, ya, mungkin ada beberapa kegiatan yang kita turun ke lapangan, mengkampanyekan bagaimana kita berkendara. Saya masih ingat itu berkendara dengan baik. Kita bagikan leaflet di jalan-jalan, ya. Kita Oh, memperkenalkan K3 lah, ya. Memperkenalkan K3, bukan K3 saja di dunia kerja, tetapi dalam berkendara pun kita juga harus safety, ya. Salah satunya pakai helm yang baik dan benar, mengingatkan jangan balap-balap, dan sebagainya. Yang banyak sih, oh, cuman iya. masih agak-agak lupa juga. Pasti sudah banyak berarti banyak fase di Kak. Iya, iya. Intinya kalau kenangan-kenangan ketiga ya banyak sih. Jadi waktu pertama kali Ki melamar kerja di sektor energi itu apakah memang dari awal kita sudah tak ke industri ini atau awalnya kita cuma coba-coba dulu Kak? Mm-mm. Saya di industri energi, ya. Saya awalnya lulus dari K3, ya. 2000 berapa itu, 2014. Saya langsung apa ya, bekerja di sektor konstruksi. Saya tidak langsung ke industri-industri energi seperti ini, tetapi saya awal mulanya konstruksi. Konstruksi, lama-lama konstruksi, eh, saya terjun di food safety di pertambangan, tapi tidak lama di dunia food safety. Kembali saya lagi di dunia industri, dan eh, setelah di dunia konstruksi, Nah, konstruksi kembali itu beberapa tahun, terus masuk, enak kayaknya kalau
main-main di LPG gas ya. Karena kayaknya kalau main-main dunia gas, LPG seperti itu, terus melamar lah ya, dapatlah salah satu eh, perusahaan di Makassar ya, eh, lamar-melamar ya, semuanya diterima, terus sampai sekarang lah, sampai sekarang mendalami dunia eh, migas seperti itu. Oh iya ya. Jadi sebagai sebagai HSS HSE di perusahaan energi. Ya, saya dari dulu ndak pernah bisa melenceng dari dunia ketiga. Saya Oh, mulai iya. dari awal ketiga terus. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ada beberapa yang melenceng, tapi saya selalu koridor ketiga terus. Alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana pengalaman tak pertama kali turun ke lapangan pas di perusahaan energi Kak? Oh ya, pengalaman pertama kali di energi ya. Kita tahu ya kalau industri minyak dan gas itu sangat identik sama kebakaran, ledakan ya. Otomatis kita harus apa? Kita harus terima itu semua dan yang pasti safety-nya yang sangat ketat ya. Itu yang saya yang awal-awal masih harus apa ya? Otomatis kita harus ikuti semua itu dan lama kelamaan ya terbiasa, sudah terbiasa dengan penerapan K3 yang sangat ketat. Terus juga ya otomatis resiko-resikonya juga bagaimana seorang K3 menilai resiko dan mitigasi-mitigasi yang ada. Ini itu saja sih, Dek. Jadi menurut Kakak tadi hal apa yang membuat Kakak kaget masuk di perusahaan ini? Ya, ya mungkin itu tadi ya resikonya ya, karena kita bekerja dalam industri migas ya otomatis eh, lingkungan kerja eh, itu hal yang paling menantang juga dan beresiko tinggi. Nah, ini yang sempat membuat saya eh, apa agak-agak ragu dalam industri migas karena sebelumnya sudah paham juga terkait konstruksi ya sudah familiar sama konstruksi berpindah dengan industri migas yang memiliki resiko tinggi ya otomatis harus lebih apa resiko-resiko baru banyak resiko-resiko baru lagi yang harus kita eh, dapati di lapangan dan harus kita belajar lagi ya. Dan ini mungkin budaya safety-nya di industri migas ini yang sangat ketat dan juga operasionalnya sih biasanya kan operasionalnya itu 24 jam ya 24 jam dan eh, ada beberapa industri-industri migas yang mungkin lokasinya ya lumayan jauh jadi remote area. Ya, itu saja sih yang agak mengagetkan di awal-awal terjun di dunia migas. Boleh tahu nih Kak, risiko apa yang paling sering ditemui dan bagaimana biasanya tiga mitigasi yang dilakukan oleh tim HSE Kak? Oh ya, resiko-risiko ya yang seperti saya jelaskan tadi, saya bilang tadi yang pertama adalah terkait resiko operasionalnya dan penerapan K3-nya. Ya, salah satunya adalah eh, kebakaran misalnya, kebocoran gas, ya, dan juga kita pakai banyak peralatan yang mungkin salah satu resikonya itu adalah kegagalan operasional peralatannya. Jadi eh, ada beberapa yang kita harus lakukan ya mitigasinya. Salah satunya ya kalau orang ketiga tahulah HAZOP ya, penerapan HAZOP. Ya, eh, Penerapan HAZOP itu harus kita betul-betul buat sebelum eh, operasional ya. Itu yang harus kita analisa bahaya-bahaya yang ada di tempat operasional kita dan eh, mitigasi selanjutnya ya mungkin sebagai orang ketiga ya inspeksi ketiga inspeksi ya itu yang paling penting kita harus selalu inspeksi untuk meminimalisir kegagalan eh,
suatu peralatan. Terus juga terkait resiko kebakaran, kebocoran gas dan lain sebagainya, biasanya kita buat sistem tanggap darurat. Ya, sistem tanggap darurat ini untuk apa salah satu mitigasi kita dalam hal mengatasi kebakaran. Terus juga kita ada peralatan-peralatan yang bisa mendeteksi kebocoran-kebocoran gas, ya misalnya gas detektor, flame detektor, ya adalah salah satu mitigasi-mitigasi eh, dalam resiko-resiko operasional dan K3 di sektor migas. Dan biasanya juga untuk di resiko sektor migas itu ya biasanya para pekerjanya sih ya karena 24 jam ya otomatis kita harus juga eh, apa resiko-resiko kelelahan para pekerjanya. Yang itu kita harus juga mengatur jam kerjanya dengan baik, terus juga kita harus apa memanajemen kelelahannya dengan cara yaitu tadi mengatur jam kerjanya dan juga eh, biasanya kita mengurangi eh, apa ya mengurangi intervensi sama eh, pekerja dengan peralatan. Jadi mengurangi intervensi pekerja dan peralatan itu seperti kita memakai peralatan-peralatan yang otomatisasi. Jadi tidak tidak lagi eh, tidak lagi menjadikan pekerja kita standby di area peralatan seperti itu. Jadi kita bisa kontrol di control room, ada ruangan khusus, jadi kita bisa kontrol di area situ. Jadi itu sih yang apa resiko-risiko yang secara umum di industri migas seperti itu sih menurut saya. Jadi ternyata risiko-risiko yang ada di situ bisa juga termasuk salah satunya itu ada perilaku pekerjanya, Kak. Iya, itu adalah salah satu hal yang mungkin sudah ini ya, sudah yang kita dapatkan ya terkait perilaku kerja ya. Kita juga di mata kuliah kita juga dapatkan juga bagaimana kita cara apa mengintervensi pekerja kita supaya supaya mereka bisa ini ya, supaya mereka paham terhadap aturan-aturan yang kita terapkan seperti itu. Nah, next Kak, apakah lebih sulit mengontrol bahaya teknis atau mengubah perilaku pekerja? Gimana Kak itu menurut Kak? Kalau bicara sulit tidak sulit ya tergantung situasinya ya. Tapi saya pikir ini salah satu hal yang harus dilakukan secara bersamaan ya. Eh, Ketika mengontrol para pekerjanya, resiko-resiko pekerjanya, kita juga harus berikan pengetahuan juga mereka tentang bagaimana mengontrol resiko-resiko operasionalnya mereka, peralatannya mereka juga. Jadi harus ki sama-sama begitu. Harus ki berdampingan ki eh, apa ya? Harus ki berdampingan ki tidak mungkin kita mitigasi resiko pekerjanya, tetapi di sisi lain peralatan atau resiko-resiko peralatan yang tadi itu kita tidak lakukan intervensi juga. Jadi harus bersama-sama seperti itu. Oke. Jadi sekarang Kak bisa masuk ya transisi energi dan perkembangan energi sama lingkungan di menurut Kakak apakah perkembangan energi di lahan itu terpengaruh kita terhadap sistem K3 di perusahaan atau mungkin ada apakah ada perubahan pendekatan atau standar yang diterapkan? Industri energi baru apa energi baru ya Iya, iya. ya ya otomatis sih kita ndak bisa kita harus terima ya dengan adanya industri baru ini energi energi terbarukan ini ya otomatis tantangan sebagai K3 ya itu ada ya karena kita harus apa ya, beradaptasi lagi dengan situasi tren ini. Jadi bukan hanya perubahan teknologinya yang kita ikuti, tetapi juga resiko-resiko ketiganya juga itu pasti
bergeser juga, mungkin secara signifikan bergesernya karena eh, para pekerja kita itu artinya apa ya? Para pekerja kita itu menghadapi bahaya baru lagi, bahaya baru dan belum umum ki dalam industri-industri yang kita kenal sebelumnya seperti itu, industri yang eh, sudah ada begitu. Jadi mungkin kalau di era-era seperti ini ya itu saja sih resiko-resiko yang ada, adaptasi lah, adaptasi pekerja kita, bagaimana kita harus belajar lagi terkait tentang alat-alat baru, resiko-resiko baru pasti muncul lagi yang itu harus kita pelajari dan itu tantangan kita sebagai orang ketiga, bagaimana eh, bisa memahami bahwa eh, lingkungan kerja yang aman itu bukan cuman eh, teknologinya yang ramah lingkungan, tetapi lingkungan kerjanya juga yang harus aman dan ramah lingkungan seperti itu. Penjelasan kakak kan banyak sekali risiko dan tantangan-tantangan yang ada di perusahaan kak. Nah, di tempat kakak bekerja, mungkin apakah ada program ketiga yang menurut kakak cukup inovatif atau menarik untuk dibagikan? Mungkin bisa dari sisi digitalisasi atau safety campaign atau apapun menurut kakak cukup dibagikan. Oh iya. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan background saya dulu ya, background tempat saya bekerja dulu ya. Eh, Oh, Bergerak di bidang logistik dan distribusi BBM ya. Otomatis eh, kalau pernah dengar fleet management ya, ini terkait tentang pengelolaan transportasi BBM. Jadi kalau bicara inovasi-inovasi ya, eh, mungkin saya bisa ada beberapa lah ya, ada beberapa yang menurut saya ini sangat sangat efektif dalam hal eh, mengurangi dampak kecelakaan di khususnya bagian transportasi dengan pemanfaatan dunia digitalisasi kita ini. Yang pertama kemarin kalau nggak salah sempat beberapa tahun kemarin itu sempat launching tentang pemantauan secara real time armada-armada tangki BBM kami. Ini salah satu inovasi terbaru juga. Jadi eh, armada-armada kami itu dilengkapi dengan GPS, terus juga CCTV, dilengkapi CCTV dan eh, dipantau langsung ada namanya tim RTC. Ini tim ini yang memantau seluruh armada kita dimanapun mereka berada karena ada GPS dan CCTV-nya. Dan ini merupakan salah satu program yang uh, untuk memastikan kepatuhan pengemudi terhadap keselamatan mereka di perjalanan. Ini tuh uh, salah satu inovasi dan yang paling ini ya mungkin ada lagi terkait dengan ketiga, itu terkait program kelelahan pengemudi ya, terkait kelelahan pengemudi. Jadi dari program tadi ada dipasang GPS, ada CCTV. Kemudian dari CCTV kita pasang CCTV di dashboard armada kita. Itu dipasangi CCTV dan ini kita buat untuk mengurangi terjadinya fatigue ya, terjadinya fatigue. Jadi kita mengontrol kelelahan para pengemudi mobil tangki kita. Jadi ketika eh, terdeteksi para pengemudi itu menguap, ya biasanya yang pengemudi menguap, dia paksa saja perjalanannya. Kemudian ada yang biasa terdeteksi matanya sudah sayup-sayup, ya. Itu kita monitoring dan kita pantau, dan ketika terdeteksi dengan tadi menguap dan matanya yang sudah mengantuk, kita himbau untuk istirahat, istirahat sebentar, tidur, dan sesudah istirahat ya bisa melanjutkan perjalanan untuk mengirimkan BBM ke tempat tujuan.
Ya, mungkin itu sih beberapa inovasi-inovasi terkait K3 di tempat saya. Untuk GPS di inovasinya tadi itu untuk keseluruhan kendaraan atau dia hanya untuk terbagi-bagi? Ya, ini semua armada kita. Kita pasangin GPS dan Hmm, CCTV di semua armada kita. Jadi kita pantau 24 jam kemanapun mereka, kemanapun tujuannya mereka, kita pantau. Ketika di perjalanan macet atau ada tikungan tajam dan lain sebagainya, sebelumnya itu tim ada tim yang RTC tadi, Road Traffic Control itu yang selalu menghimbau agar selalu berhati-hati dalam beberapa meter ke depan, kilometer ke depan ada jalanan menikung, jalanan menanjak, menikung kayak begitu, jalanan rusak dan lain sebagainya itu dimonitor dan terpasang di semua armada kita. oh, kalau untuk menghimbaunya itu Kak, dia langsung dari timnya ke pengendaranya begitu Kak? Iya, jadi kita ada dipasang eh, di monitor juga langsung. Jadi ada twice istilahnya ya. Jadi tim kita bisa berbicara langsung ke pengemudi, menghimbau, menghimbau eh, pengemudi langsung di dashboard mobil tersebut. Oke. Dan Oke biasanya Kak, juga kita untuk by phone juga biasanya. untuk mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu ini Kak, oleh mahasiswa. Eh, skill apa mungkin yang dibutuhkan untuk mahasiswa agar bisa masuk dan bertahan di industri atau mungkin dari teman-teman nanti ada yang mau kerja di perusahaan kakak, skill apa mungkin yang paling dibutuhkan di situ Kak? Skill ya, skill Iya. apa ya? Skill yang mungkin ya kita ketahui ya, K3 itu banyak saingannya, bukan saja orang K3, tetapi disiplin ilmu lain juga yang eh, bisa saja jadi saingan kita. Jadi ya mungkin kalau spesifik ya, mungkin perlu skill tambahan itu eh, negosi apa negosiator sih ya, kita eh, sebagai orang ketiga ya pandai-pandai lah apa bisa bernegosiasi karena eh, ini ini terpakai nanti di dunia kerja ya, kita negosiasi ke manajemen, eh, bagaimana kita bisa meyakinkan eh, manajemen kita terkait penerapan K3 dengan baik dan benar seperti itu. Terus juga kepada para pekerja, bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka untuk bisa memberikan atau melakukan hal-hal yang seharusnya ya, sesuai dengan SOPK ya di di lapangan agar tidak terjadi kecelakaan kerja untuk mereka. Ya, itu sih di samping tambahan-tambahan sertifikasi dan lain sebagainya, itu sih yang saya bisa kasih saran ya, kalau bisa kita pandai-pandai bernegosiasi, apalagi terkait K3 ya biasanya ini tubrukan tuh sama produksi sama manajemen. Nah, itu biasanya yang harus kita pandai-pandainya ya, pandai-pandailah sebagai orang K3 bernegosiasi. Itu sih. Melobi di Kak, pandai-pandai Ya, melobi. betul, betul, betul. Jago-jago melobi. Maka tiga itu Ya. begitulah di lapangan. Terkait sertifikasi tadi Kak, sertifikasi apa yang sebaiknya mungkin dipersiapkan dari awal oleh mahasiswa? Ya, umum nih kayaknya ya kalau terkait sertifikasi ketiga umum lah ya. Yang pertama, itu sebagai basicnya kita eh, ketiga umum, karena eh, ketiga umum ini penting sekali juga ya. Dan karena ada beberapa ilmu-ilmu yang kita tidak dapat di perkuliahan, tetapi pada saat sertifikasi K3 umum ini bisa menjadi pondasi kita nantinya untuk bisa masuk ke dunia kerja dan mungkin hampir semua perusahaan
pada saat mau merekrut K3 ya, standarnya yang harus bersertifikasi K3 umum. Kalau sertifikasi lainnya ya mungkin apa ya, disesuaikan saja sih sama perusahaannya, perusahaannya di bidang apa kayak begitu. Kalau lebih fokus ke lingkungan ya eh, banyak-banyak terkait pelatihan-pelatihan atau sertifikasi terkait lingkungan. Kalau terkait konstruksi ya banyak-banyak terkait ketiga konstruksinya seperti itu. Itu aja sih menurut saya. Kalau di luar sertifikasi, Kak, tentang kemampuan berbahasa Inggris, apakah di sektor energi di tempat Kakak itu sangat dibutuhkan kemampuan yang berbahasa Inggris, Kak? Ya, iya dibutuhkan juga karena kan biasanya ada beberapa apa ya istilahnya SOP yang harus kita lihat juga, yang harus kita bandingkan juga dengan yang sudah dari luar ya. Kita bandingkan dari luar, kita apply ke tempat kita yang harus kita pahami juga. Terus juga ketika ketemu sama klien-klien eh, dari luar ya, menjelaskan tamu-tamu dari luar pada saat induction ya, induction itu yang paling penting juga, safety induction harus dikuasai juga sih, seperti itu bahasa. Oh, jadi selain skill melobi, harus berarti pintar bahasa Inggris juga, Dika. Ya, jadi tipis lah bahasa Inggris. Ya. Oke, terakhir Kak, apa pesan Kakak untuk mahasiswa ketika FKM Unhas yang bercita-cita ingin berkarir di industri energi seperti Kakak? Apa ya? eh, Pesan-pesan untuk teman-teman ketiga ya. eh, Mumpung masih di perkuliahan ya, gali ilmu sebanyak-banyaknya ya dari dosen-dosen. Terus juga perbanyak link ya, perbanyak link ya untuk ke senior-senior, jangan sampai putus ya. Informasi-informasi dari senior-senior itu sangat penting sekali. Dan ya mungkin di dunia sekarang ya informasi sudah sangat gampang ya didapatkan, jadi banyak-banyak belajar lah ya, bukan cuman dunia ketiga saja, tetapi eh, apa disiplin ilmu lain yang mendekati K3 eh, seperti teknik dan lain sebagainya, itu kita harus pahami juga, setidaknya kita punya dasar, ada beberapa, jadi ketika kita turun di lapangan ya kita ada pegangan juga sendiri, ada tamengnya kita juga, tidak tidak terlalu, intinya tidak tidak dibodohi-bodohi juga ya ketika kita menyuruh menerapkan SOP-SOP di lapangan seperti itu. Oke, oke, cukup Jit. Terima kasih banyak Kak Sri Wahyudi atas waktu dan sharing luar biasanya hari ini. Oke, Insight yang siap. Kakak berikan sangat membuka wawasan dunia ketiga di industri energi. Iya, Semoga terima kasih. OSS dan mahasiswa ketiga FKM Unhas semakin siap menghadapi dunia industri yang semakin berkembang. Siap, Saya Alfia, mantap, Kak, Yusuf. pamit undur diri. Tetap jaga Iya, safety. Karena pulang selamat itu yang paling utama. betul, betul. Ya, oke Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih.